Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danis Tria Kurnia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis industri properti dengan studi kasus PT Summarecon Agung Tbk. Di sini analisisnya menggunakan Porter Force Model of Industry Competition. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan yang pertama yaitu review of the property industry in Indonesia. Yang kedua nanti preview five company, yaitu di sini saya menggunakan Summarecon, Pakuwon, Ciputra, PP Property, dan Agung Podomoro Land. Yang ketiga di sini saya akan menjelaskan kompetitor industri analisis dengan perusahaan terpilih yaitu Summarecon. Yang terakhir nanti adalah kesimpulan dari hasil analisisnya sendiri. Nah, di sini kenapa fokus ke industri properti pertama yaitu berdasarkan laporan perkembangan properti yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sendiri triwulan 2 triwulan 2 di mana permintaan properti komersial mengindikasi terjadi peningkatan secara tahunan. Dan indeks permintaan properti komersil pada triwulan 2 tercatat sebesar 1,58%, lebih tinggi dibanding triwulan 1. Salah satu faktor yang turut mendukung pertumbuhan sektor properti tersebut adalah sokongan dari pemerintah dan Bank Indonesia diantaranya yaitu pemberlakuan intensif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah yaitu PPN DTP terhadap setiap pembelian rumah tapak atau unit hunian rumah susun. Uh, yang kedua yaitu insentif berupa pelonggaran rasio loan to value untuk kredit properti dan rasio financing to value untuk pembiayaan properti. BI juga menghapuskan ketentuan pencairan terhadap properti inden untuk mendorong properti kredit dan pembiayaan di sektor properti. Berikut preview 5 perusahaan yang terpilih yaitu pertama Summarecon, kedua Pakuwon, ketiga Ciputra, keempat PP Property, dan kelima adalah Agung Podomoro Land. Nah, di sini Ciputra sendiri berdiri di tahun 1975 eh, dengan unit usahanya yaitu property development, property investment, property management, leisure, hospitality, education, and other. Nah, di sini aset dari Summarecon tercatat per 31 Desember yaitu sekitar 26 triliun sekian. Nah, dan untuk Pakuwon berdiri di tahun 1982 dengan 5 unit bisnis, superblok, residensial, mall, entertainment, office, hospitality. Di sini aset dari Pakuwon sendiri tercatat 28 triliun sekian. Dan untuk Ciputra sendiri berdiri di tahun 1981 dengan ada 5 unit bisnis juga, real estate, healthcare, media and telecommunication, brokerage, dan insurance. Di sini asetnya tercatat per 31 Desember sekitar 40 triliun sekian. Untuk Agung Podomoro Land berdiri di tahun 1969, fokus dengan 3 unit bisnis yaitu property development, property investment, dan property management. Nah, di sini tercatat asetnya per 31 Desember sekitar 29 triliun sekian. Nah, untuk PP Property berdiri di tahun 2013. Di sini ada 3 unit bisnisnya yaitu residensial, mall, dan entertainment, dan hotel. Untuk asetnya per 31 Desember tercatat 21 triliun sekian. Di sini untuk perusahaan terpilih yaitu Summarecon,
yang terpilih untuk dianalisa secara force model industri, untuk secara Porter force model industri. Next. PT Sumarekon sendiri merupakan pengembang properti, eh, itu merupakan bisnis inti Sumarekon. Unit bisnis ini membangun properti untuk dijual seperti rumah, apartemen, kafling, tanah residensial, dan ruko komersial. Proyek properti merupakan bagian integral dan pengembangan kota terpadu atau township, itu menjadi kawasan perumahan dan komersial lengkap dengan seluruh fasilitas termasuk fasilitas pendidikan, olahraga, rumah ibadah, dan fasilitas kesehatan. Sepanjang tahun 2021, perseroan berhasil mencatat angka prapenjualan sebesar 5,2 triliun atau setara 30% di atas target 4 triliun. Nah, dengan margin laba kotor yang dapat dipertahankan yaitu sebesar 53%, laba kotor dan pengembangan properti dapat meningkatkan sebesar 253 miliar atau setara dengan 13% menjadi 2,19 miliar pada tahun ini sebagai akibat dari peningkatan pendapatan sebesar 478 miliar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu PT Sumarekon berdiri sejak tahun 1975 oleh Mr. Sucipto Nagaria dengan asosiasinya di bawah real estate, konstruksi, dan development. Sumarekon sendiri unit bisnisnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu property development, property investment, property management, leisure, hospitality, dan other. Sampai dengan saat ini, produk Sumarekon yang sudah berdiri yaitu Sumarekon Kelapa Gading yang ada di Jakarta, Sumarekon Serpong yang ada di BSD Tangerang, ada Sumarekon Bekasi, Sumarekon Bandung, Sumarekon Karawang, Sumarekon Mutiara Makassar, dan Sumarekon Bogor. Nah, berikut untuk analisa yang pertama yaitu trade of new entrant. Dari sisi ekonomi sendiri, untuk ancaman untuk new entrant untuk Sumarekon kategori lemah. Sumarekon sendiri di tahun 2022 termasuk dalam 5 perusahaan properti terbaik dan paling direkomendasikan sahamnya di Indonesia. Per 31 Desember 2021, Sumarekon tercatat total asetnya sekitar 26 triliun sekian, meningkat 1 triliun sekian atau 5% dari tahun sebelumnya. Modal sahamnya meningkat sebesar 208 miliar atau 14% dari penawaran umum terbatas pada Mei 2021. Nah, tercatat 2 miliar sekian saham baru dengan nilai nominal 100 masing-masing diterbitkan atas dasar 100 saham baru untuk setiap 693 saham yang ada. Untuk produk differentiation, itu kategori lemah untuk Sumarekon karena Sumarekon sendiri punya konsep yaitu kota terpadu atau township, di mana kota terpadu yang terbaru untuk Sumarekon saat ini yaitu di Karawang yang groundbreakingnya di Juni 2022. Untuk cost advance di Sumarekon sendiri kategori lemah untuk new entrance-nya karena keuangan Sumarekon sendiri eh, sudah kuat diperoleh melalui penyesuaian strategi untuk memenuhi perubahan kondisi pasar. Penjualan rumah sendiri menyumbang penjualan terbesar yaitu sekitar 62% dari total penjualan 2021. Penjualan apartemen sendiri masih rendah yaitu 9% karena persediaan apartemen terlalu banyak di pasar properti. Untuk regulation ini kategori tinggi untuk Sumarekon dan untuk semua perusahaan properti. Sebelumnya kebijakan PSBB hingga PPKM sangat berpengaruh signifikan dalam penjualan properti. Tahun ini industri properti menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Sebagian
sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional, insentif PPN ditanggung pemerintah, seperti yang sudah dijelaskan di presentasi awal tadi, diberikan untuk penyerahan pada masa pajak Januari sampai dengan September 2022. Besaran PPN DPT yang diberikan adalah sebesar 50% untuk rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual paling tinggi 2 miliar dan PPN DPT sebesar 25 miliar untuk rumah tapak eh, sus- rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual di atas 2 miliar sampai dengan 5 miliar. Regulation yang terbaru ini sangat mempengaruhi untuk semua industri properti termasuk Summarecon. Nah, untuk rival rivalry sendiri eh, di industri properti sendiri sangat tinggi. Di Indonesia sendiri sudah banyak berdiri perusahaan properti, di antaranya yang sudah ada yaitu PT Pakuwon, PT Ciputra, PP Properti, Agung Podomoro Land, Bumi Serpong Damai, Depo Karawaci, Agung Sedayu Group, Wijaya Karya Realty, Waskita Realty, dan Adi Komuter Properti dan lain sebagainya. Em, Perusahaan properti di Indonesia cukup banyak. Tapi yang untuk yang sudah TBK mungkin hanya 10 besar saja. Dan untuk trade of substitution, yang pertama yaitu untuk lifestyle sendiri, lifestyle change, ini kategori tinggi untuk Summarecon. Perubahan lifestyle masyarakat sangat mempengaruhi industri properti. Adanya kebijakan PSBB hingga PPKM yang sebelumnya karena pandemi itu membuat pusat entertainment yaitu mall berhenti beroperasi. Kegiatan konsumtif masyarakat banyak beralih ke e-commerce sehingga outlet-outlet atau retail-retail di pusat pembelanjaan banyak yang kosong atau tidak tersewa. Tidak hanya kegiatan konsumtif saja sehingga perkantoran yang banyak beralih ke sistem WFH membuat ruko-ruko dan rental office mengalami penjualan yang menurun. Kebijakan new normal sendiri juga membuat manajemen perusahaan properti termasuk Summarecon menerapkan protokol kesehatan di real estate dan pusat pembelanjaan agar pengunjung atau konsumen tetap bisa menikmati gaya hidup baru ini. Dan untuk green environment eh, tergolong lemah untuk Summarecon sendiri karena Summarecon dalam produknya selalu menerapkan konsep berkelanjutan atau arsitektur sustainable untuk mengadopsi dan menggabungkan ke dalam proyek pengembangan properti praktek terbaik yang sesuai berkesinambungan dan ramah lingkungan dalam pengembangan kawasan terpadu. Master plan harus sesuai dan atau melebihi pengkajian lingkungan minimum seperti yang ditentukan oleh otoritas. Masing-masing kota terpadu yang telah dikategorikan untuk perumahan dan komersial sehingga tercipta sebuah komunitas mandiri. Sumber daya dan tanah sesuai dialokasikan untuk infrastruktur kota yang meliputi ruang hijau, sumber air, pengelolaan cadangan utilitas, pengelolaan limbah, jaringan transportasi, dan pengelolaan lalu lintas. Dan untuk efisiensi sendiri, eh, ancaman tersebut kategori lemah untuk Summarecon Group karena Summarecon Group memiliki konsep konsep Townsweep yaitu menciptakan dan mengelola lingkungan ekonomi dalam setiap kota terpadu sehingga semua kebutuhan masyarakat modern dapat dipenuhi dalam jarak yang dekat antara rumah dan tempat kerja. Nah, untuk yang keempat yaitu Beginning Power of Buyer. Ancaman ini kategori tinggi untuk Summarecon Group dan termasuk untuk semua perusahaan properti ya dalam dunia properti. Pembeli mempunyai banyak pilihan termasuk dengan mengambil kendali dari semua tahapan dalam rantai pasokan untuk menciptakan hunian sendiri. Nah, untuk beginning power of supplier yaitu poin kelima, yaitu untuk the product are unique, kategori lemah untuk Summarecon, ancaman ini karena perkembangan teknologi selalu diikuti oleh Summarecon Group. Jadi Summarecon Group selalu mengupgrade eh, konsepnya. Summarecon mengestimasi masa manfaat dan aset tetap dan properti investi berdasarkan utilitas dari aset yang diharapkan dapat didukung dengan rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan
perilaku pasar. Untuk supplier uh, are not are not threatened by substitution product. Di sini kategori lemah untuk Summarecon karena perusahaan properti besar termasuk Summarecon Group, produk substitusi menjadi pilihan dan jika bahan atau material utama sedang langka atau produksinya terbatas. Namun pemakaian bahan atau material utama selalu diutamakan karena berkaitan dengan kualitas. Untuk forward vertical integration, ancaman ini kategori lemah untuk Summarecon Group karena kemampuan ekonomi Summarecon Group lebih mampu untuk melakukan integrasi vertikal. Nah, poin 6 yaitu relative power of other stakeholder. Di sini yang pertama untuk the government sendiri, ancamannya kategori tinggi. Ini untuk semua perusahaan properti besar termasuk Summarecon. Karena kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi industri properti, peraturan masalah perizinan sampai dengan peraturan mengenai mobilisasi masyarakat sendiri. Hal ini dan sudah terjadi di masa pandemi itu peraturan pemerintah sangat mempengaruhi sekali penjualan di properti sendiri. Yang kedua yaitu labor union. Di sini ancamannya kategori tinggi juga untuk perusahaan besar, termasuk Summarecon Group. Summarecon Group mengutamakan praktek terbaik dalam kebijakan ketenagaan kerjaan. Dan Summarecon Group sendiri keberhasilannya mengakui bahwa keberhasilannya itu termasuk keberhasilan karyawannya karena terus berinvestasi untuk mengasah kemampuan masing-masing individunya. Yang ketiga yaitu untuk kreditor, ancaman ini kategori tinggi untuk perusahaan besar termasuk Summarecon Group karena perusahaan bertujuan untuk mencapai struktur permodalan yang optimal dalam mengejar tujuan bisnisnya, yaitu meliputi menjaga rasio modal yang sehat, peringkat kredit yang kuat, serta memaksimalkan nilai pemegang saham. Untuk itu, kerjasama dalam kreditur bank sangat dibutuhkan dalam bisnis ini. Yang keempat yaitu shareholder, di mana di sini ancamannya kategori tinggi untuk perusahaan besar termasuk Summarecon Group. Karena laporan per 31 Desember 2021, 56,21% kepemilikan saham dari Summarecon sendiri yaitu oleh shareholder-nya. Dari paparan saya sebelumnya, berikut yaitu yang dapat saya simpulkan. Ancaman pertama yaitu threat of new entrants. Di sini Summarecon mendapat bobot 0,3 dengan rating 4,4 sehingga skornya 1,3. Industri properti akan terus berkembang di setiap tahunnya dan diperkirakan akan ada kompetitor baru. Sektor properti termasuk sektor yang akan membangkitkan kondisi ekonomi pasca pandemi. Namun untuk masuk ke sektor ini cukup sulit untuk pendatang baru. Yang kedua yaitu rivalry among existing firms. Untuk Summarecon sendiri bobotnya 0,1, ratingnya 5, sehingga skornya 0,5. Persaingan di industri properti termasuk persaingan sempurna. Banyak perusahaan yang menawarkan produk atau unit usaha yang sama. Untuk trade of substitution, di sini bobotnya 0,24 untuk Summarecon dan ratingnya 4,8 sehingga skornya 1,2. Jadi produk atau unit usaha di sektor properti sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Jadi diperkirakan masih mungkin untuk ada produk penggantinya. Ancaman yang keempat yaitu beginning power of buyer. Di sini bobotnya 0,08, ratingnya 4, skornya 0,3 untuk Summarecon sendiri. Banyak perusahaan yang berada di industri ini. Jadi konsumen bebas untuk memilih alternatif pilihannya. Namun untuk konsep tone sweep yang dimiliki oleh Summarecon masih banyak menjadi pilihan konsumen. Yang kelima yaitu ada beginning power of supplier. Di sini bobotnya 0,06, ratingnya 4, skornya 0,24. Banyaknya perusahaan sejenis, yaitu perusahaan properti, meningkatkan pilihan supplier.
Namun, kerjasama dengan Summarecon masih menjadi incaran para supplier karena Summarecon sendiri diperkirakan mampu untuk melakukan integrasi vertikal. Untuk yang terakhir yaitu relative power of other stakeholder. Di sini bobot untuk Summarecon 0,23, ratingnya 4,35 sehingga skornya sekitar 1 sekian. Kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi industri properti, mulai dari perizinan sampai dengan pengoperasian propertinya sendiri. Di sini total skor untuk Summarecon yaitu 4,51. Sekian paparan dari saya. Terima kasih sebelumnya.